So, terbaru lagi, belasan tentera Angkatan Udara TNI dihantar ke Itali. Untuk apa ya? Mereka dihantar ke Itali. Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Mari guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa ya? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang keindahan di Indonesia, ekonomi di Indonesia, politik di Indonesia, alutsistanya, makanan yang enak-enak, orangnya yang baik-baik. Memang betul saya kata orang Indonesia memang yang baik-baik ya. Kerana di Malaysia pun ramai ya. 2000 years later. TKI macam itulah sebutannya. Tenaga kerja Indonesia di Malaysia ni ramai dan mereka semuanya orang yang baik-baik yang saya temui. Lemah lembut perkataannya, lemah lembut percakapan mereka. Sebab tu saya kata orang Indonesia orang yang baik-baik. So jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Indo Magazine. Kini subscribernya adalah 748,000. Banyak ya, hampir-hampir dah nak 1 juta. Anda boleh pergi ke channelnya, sokong channelnya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Indo Magazine. Tajuk yang kita nak reactionkan adalah belasan prajurit TNI Angkatan Udara dikirim ke Itali dan rudal ninja berpedang Hellfire R9X beraksi di Afghanistan. Wow, bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya Brozul Channel. 2000 years later. So okay guys, jom kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Rudal Ninja Hellfire R9X. Wow. 22 peserta dikirim ke Italia. Wow. Hey, hola Indomax, Hey. Magazines. Nah, berita mantap Jos. Kali ini datang dari TNI Angkatan Udara yang dikirim ke Leonardo, Italia, bos. Wow. Dan kemudian berita keduanya datang lagi dari Afghanistan, di mana rudal ninja kali ini kembali beraksi dan berhasil menyabet musuh dengan 6 bilah pedang ninjanya. Ui. Nah, ada apakah kira-kira TNI Angkatan Udara dikirim ke Italia? Dan seperti apakah rudal ninja ini sebenarnya? Mengapa ia mempunyai pedang? Penasaran? Jos, tanpa basa-basi. Kenapa rudal tu ada pedang ya? Tanya satu persatu bosku. Jom. Jangan lupa tonton hingga habis ya, iaitu Indo Magazine ni, kerana kita tak tahu bagaimana ceritanya. Kalau kita tonton hingga habis baru kita tahu bagaimana apa yang dimaksudkan oleh Indo Magazine. Jom. Yang pertama, berita datang dari TNI Angkatan Udara yang baru-baru ini telah mengirim 22 orang ke Italia, di mana di antaranya terdapat 15 prajurit TNI Angkatan Udara, bos. Oke. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, ternyata sebanyak 22 orang ini akan mengikuti training atau pelatihan radar medium rank langsung ke pusatnya, yaitu di Leonardo, Italia. Nah, radar apakah sebenarnya yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara ini? Nanti kita bahas, bos. Sekarang kita lanjut dulu. Jadi, 22 orang peserta training maintenance radar grup 1 ini pun diketahui akan berangkat ke Italia untuk melaksanakan training selama 3 bulan. Wow. Dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 30 November 2021 di 3 bulan dihantar ke Itali untuk belajar. Untuk belajar apa tu? Jom kita tengok sama-sama. Leonardo, Italia. Para peserta training ini pun terdiri dari 3 orang personel TCREP, 15 personel dari TNI Angkatan Udara, 2 personel training maintenance, dan 2 personel pendamping dari PT Len Industri. Pangko Hanutnas pun mengatakan bahwa tujuan mereka dikirim ke sana bukan hanya untuk belajar mengoperasikan atau maintenance radar saja, bos. Melainkan para peserta ini juga dituntut untuk menyerap ilmu dan teknologi sebanyak-banyaknya agar bisa mengatasi problem wiring sistemnya.
Sehingga bila suatu saat nanti kita putus komunikasi dengan pihak produsen, maka TNI pun dapat memelihara dan memperbaiki sendiri radar tersebut. Oh, Nah, terkait maknanya radar tu mereka kena belajar lah di Itali sekali ya. Jika ada apa-apa berlaku di Indonesia, maka kita tak perlu import lagi daripada negara luar untuk membaiki ataupun untuk membetulkan radar itu. Kerana sudah 22 orang dihantar ke Itali. Mustahil salah seorang ataupun dua orang tak tahu kan? Betul tak? Italia ini sedikit tambahan informasi bos, bahwa TNI Angkatan Udara pun juga merupakan salah satu pengguna radar buatan Leonardo asal Italia. Salah satu Leonardo, beritanya yang dulu pernah beredar dikutip dari Indomiliter, yaitu adalah radar RAT-31DLM yang akan dipasang di Satrat 221 Ngeliep, Malang, Jawa Timur sebanyak 1 unit dan rencananya akan dioperasikan pada tahun 2022 mendatang. Nah, mungkin itulah alasannya mengapa sekarang dikirim personel ke Italia. Radar ini pun termasuk medium long range radar yang mengusung teknologi 3D atau 3 dimensi dengan kemampuan surveillance, yaitu pengawasan atau penjagaan, dan memiliki jangkauan hingga 400 km serta ketinggian deteksi 30.500 meter. Wow. Radar ini pun dikabarkan Jauh dapat detect mendeteksi dia. kehadiran rudal balistik dan telah dilengkapi dengan perangkat untuk menghadapi peperangan elektronika atau ECM, yaitu Electronic Countermeasure. Sesuai dengan asalnya Italia, maka radar jenis ini pun banyak digunakan juga oleh negara-negara NATO, bos. Radar ini pun beroperasi dalam frekuensi L-band. Bentang antena radar ini adalah 77 meter persegi dengan panjang 11 meter dan lebar 7 meter. Kecepatan putarannya mencapai 10 detik atau 6 RPM, yaitu rotation per menit. Serta kebutuhan tenaga radar ini pun 10 saat, adalah 8. Untuk satu pusingan tu 10 saat 10 detik dia kata tadi. Macam ni lah lebih kurang 360 darjah. Cukup satu 360 darjah pusingan dia 10 saat. 4 kilowatt. Nah, mantap. Semoga kedepannya PT LEN dapat dengan segera memproduksi radar 3D buatannya sendiri ya bos, sehingga ya kita nggak perlu lagi pusing-pusing di sana beli sini dari negara asing. Betul. So guys, iklan sebentar ya. Alright, kita skip ya. Maaf ya admin sebab kita reaction kan. Sebentar. Okay. Oke, lanjut berita kedua. Kali ini datang dari negara Afghanistan. Afghanistan Baru-baru ini lagi Amerika ya. diketahui telah meluncurkan salah satu senjata perang terkuatnya ke Afghanistan, bos. Drone. Yaitu drone MQ-9 Reaper, salah satu drone paling battle proven buatan Mamarika. Betul. Dan lebih sangarnya lagi, drone ini pun dipersenjatai dengan sebuah rudal ninja, yaitu rudal Hellfire R9X Flying Switchblades. Namun, kehadiran drone tempur ke Afghanistan kali ini bukan lagi untuk memburu pasukan Taliban, bos. Amerika Taliban mah udah damai. Melainkan untuk menyergap musuh-musuh lamanya, yaitu 2 pentolan ISIS yang baru-baru ini pun telah amsyong kena sabetan pedang rudal tersebut. Dah, rudal R9X Flying Ginsu. Rudal seperti apakah ini? Dikutip lagi dari Indomiliter, ternyata rudal Hellfire R9X ini pun merupakan sebuah rudal tanpa bahan peledak atau tanpa hulu ledak. Namun sebagai gantinya, rudal ini pun dipasangi 6 pasang pedang lipat pada tubuhnya atau Untuk bahasa apa? kerennya Switchblade. Hal ini pun dilakukan untuk mengurangi korban sipil di sekitar area target penembakan. Nah, umumnya serangan lewat drone dengan rudal ini pun dilakukan saat target dalam kondisi bergerak, bos, atau sedang menaiki kendaraan. Saat ditembakkan, rudal ini pun akan menyasar bagian atas kendaraan sasaran. Dan setelah itu ibarat Hayabusa, Saber ataupun Ninja Sasuke dengan bilah pedang yang mengembang pada rudal, maka sasaran dalam kendaraan pun langsung dibabat habis dengan jurus cabikan pedang. Oh, itu gunanya. Canggih betul sekarang teknologi rudal. Nah, karena tidak dilengkapi hulu ledak, maka rudal ini pun memiliki bobot yang relatif ringan, bos, yaitu hanya 45 kg saja. Lebih beratan pacar kalian daripada rudal ini. Rudal ini pun juga cukup cepat, yaitu dapat melesat dengan kecepatan Mach 1,35 atau sekitar 1601 km per jam. Kemudian untuk drone yang digunakan, yaitu MQ-9 Reaper,
merupakan drone produksi General Atomic Aeronautical System yang dapat terbang terus-menerus selama 40 jam dalam muatan ringan atau 14 jam dalam payload penuh. Total payload yang bisa dibawa oleh drone ini mencapai 1,7 ton, bos. Dan drone tempur ini pun dapat melesat dengan kecepatan maksimum mencapai 482 km per jam dan kecepatan jelajahnya mencapai 313 km per jam. Jarak jelajah drone tempur MQ-9 Reaper ini pun bisa mencapai 1.900 km dengan kendali beyond line of sight. Nah, itulah tadi rudal Ninja Hellfire R9X atau yang biasa dijuluki dengan Flying Ginsu atau Flying Sweet Blades, pedang lipat. Pedang lipat. Jadi, guys. bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy-santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax. Indo Magazine. So, salam Indomax. Indo Magazine. Begitulah kata admin Indo Magazine. Begitulah katanya tadi bagaimana 22 iaitu prajurit TNI Angkatan Udara dihantar ke Itali untuk belajar, ataupun kalau di Malaysia kata khusus lah, untuk khusus mengenali ataupun untuk belajar di sana dan untuk belajar mengenai tentang yang radar yang canggih itu. Jadi jika berlaku sesuatu pada radar tersebut, kita tak perlu lagi untuk mengimport daripada negara luar untuk membaiki radar tersebut. Maka rakyat Indonesia ataupun tentera Indonesia sendiri boleh membaiki tersebut, radar itu. So 22 tak mustahil 5 ataupun 6 boleh hebat untuk membaiki radarnya. Dan begitu juga katanya di sini Ninja berpedang Hellfire R9X beraksi di Afghanistan. Wow, kini Amerika menghantar iaitu dia punya drone untuk ke sana Afghanistan, bukannya untuk berperang lagi lah, hanya untuk meninjau-ninjau saja. Begitulah kata oleh admin tersebut. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul channel di dalam YouTube ini. So jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda, jaga diri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.